أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, kita buka kajian dengan mengharap ridhonya. Tentu dengan bermajelis ilmu kita akan tahu dari syariat-syariat Allah yang sempurna lagi menyempurnakan berbagai macam keindahan dari aturan yang telah ditetapkan, lebih khususnya syariat yang terwujud nyata di dalam bentuk sejarah kehidupan uswah dan qudwah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berbahagialah bagi ikhwah yang bisa merasakan nikmat belajar ini. Berangkat dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, "Innad dunya li arba'ati nafarin." Sesungguhnya dunia ini Allah peruntukkan hanya untuk 4 golongan. Dimulai dari yang terbaik sampai yang terburuk. Abdin atahullahu ilman wa malan. Yang pertama yaitu Allah berikan kepada manusia itu ilmu dan harta. Wa hadhihi afdhalul manazil. Dan nomor yang pertama ini sebaik-baik tingkatan. Allah berikan ilmu, Allah berikan harta. Punya ilmu berarti bisa beramal sesuai dengan ilmu. Punya ilmu bisa beriman sesuai dengan ilmu. Maka ketika Allah titipkan harta, maka otomatis hartanya pasti digunakan di tempat-tempat sesuai dengan ilmunya. Kewajiban dikeluarkan, sedekah-sedekah sunnah dikeluarkan. Ya, sebagaimana para sahabat ketika Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta. Ada Utsman, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, masih banyak sahabat-sahabat yang kaya raya, tapi karena ilmu maka hartanya bukan hanya maslahat bagi diri pribadi dan keluarga, tetapi maslahat bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena memiliki harta di atas ilmu. Wa abdin atahullahu ilman wala malan. Yang nomor 2 adalah manusia yang Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Dan ini juga ada. Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Allah sempitkan dunianya. Tapi bayangkan, ketika ada orang miskin harta tapi punya ilmu, maka orang ini pasti akan mengalami suatu perbuatan yang tercela tapi dibolehkan. Apa itu? Hasad. Hasad itu kan haram. Ya, iri itu haram, tetapi ada hasad yang dibolehkan. Ada hasad yang dibolehkan. Kapan itu? Kalau kita punya angan-angan, ya, kita marry, kita hasad dengan muslim saudara kita yang lebih kaya, tapi kekayaannya dia gunakan untuk memperbanyak
sedekah. Kita iri dalam hal itu boleh apa enggak? Boleh. Bukan hasad yang dilarang. Ya, karena tahu saudara muslim kita semakin kaya, semakin bisa membawa hartanya ke dalam ketaatan. Nah, ini boleh hasad semacam ini. Ya Allah, kalau engkau titipkan aku harta, maka tentunya aku bisa sedekah lebih banyak daripada saudaraku yang lain. Aku bisa menaruh hartaku untuk wakaf ini, wakaf itu. Jariah, infak ini, jariah, infak itu. Ini nomor 2. Ya, orang yang punya ilmu tapi enggak Allah berikan harta. Tapi karena punya ilmu, maka dia punya angan-angan. Hartanya kalau diperluas oleh Allah, maka pasti ditaruh untuk ketaatan. Maka angan-angan ini pun dicatat baginya pahala. Nomor 3. Wa 'abdin atahullahu malan wala ilman. Manusia yang ketiga yaitu Allah berikan harta tapi Allah tidak berikan ilmu. Ada ini banyak. Karena enggak punya ilmu, dicekeli harta, gimana jadinya, Mas? Hancur dunia sudah. Dia bisa beli berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Ya, dia bisa beli itu kedzaliman demi kedzaliman dibeli bisa, punya duit kok. Tapi enggak punya ilmu. Gimana dia tahu beramal? Enggak punya ilmu. Maka isinya adalah dia bisa beli minuman yang diharamkan, makanan yang diharamkan. Dia bisa membeli wanita-wanita pelacur untuk dia zinai. Ini nomor 3 sudah buruk. Tetapi masih ada yang lebih buruk, yaitu yang terakhir. Wa 'abdin ma atahullahu ilman wala malan. Allah tidak berikan ilmu, Allah tidak berikan harta. Ya, sudah jahil ilmu, melarat meneh. Paling ngenes ini, Mas. Ya, paling ngenes. Jangan sampai kita yang nomor 4 lah. Ya nomor 3 pun ya jangan. Ya, mentok di nomor 1, 2 lah. Kenapa? Karena kalau nomor 4 itu sudah enggak punya ilmu, enggak gablek duit. Karena enggak punya duit dan enggak punya ilmu, maka dia juga bisa berangan-angan. Angan-angannya ya mesti elek. Orang duwe ilmu kok bayangne dosa, Mas. Coba duwe duit, aku mesti iso ngajak kanca-kancaku mendem bareng. Ya kan? Main judi bareng, karaokean 2 minggu dur, ya kan? Ramandek sampai jeblok mike. Bisa, ya kan? Angan-angan. Ya, angan-angan. Maksiat pun juga jadi angan-angan yang enggak punya ilmu. Maka ini orang yang paling ngenes. Dan angan-angannya itu pun tercatat baginya sebagai amalan keburukan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika di dalam fase besar tahun 8 Hijriah dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu potongan terakhir dari apa yang kami kisahkan, yaitu Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, yakni ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, orang Quraisy, ya, mereka sudah takluk, sudah kalah, maka mau nggak mau mereka menerima Islam. Mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Mekah yang lain. Ya, masyarakat Mekah yang lain. Jadi masyarakat Mekah itu suku-suku yang kecil, itu memang karena mereka nggak punya ilmu awalnya, jadi agama itu nunggu nasab yang tertinggi. Ya, nunggu nasab yang tertinggi. Jadi kalau ketika mereka tahu orang Quraisy, contohnya pemimpinnya Abu Sufyan masuk Islam, istrinya Hindun masuk Islam, anaknya Muawiyah juga masuk Islam. Loh gimana tuh? Pemimpin sudah masuk Islam, ya wis bareng-bareng Islam. Kejahilahan itu dahulu sampai berada, kalau bahasa Al-Qur'an ya, firman Allah, yaitu hamiyatal jahiliyah, yaitu kesukuan, fanatisme golongan. Jadi kalau golonganku ya Muslim, ikut Muslim. Kalau golonganku mengingkari Islam, juga ikut mengingkari Islam.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata membukakan hidayah bagi mereka semua. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan an-nasr, kemenangan. Kapan itu? Ketika engkau melihat bagaimana orang-orang itu berbondong-bondong afwaja, ya, berbondong-bondong memeluk agama Islam. Baik itu dari suku-suku yang ada di sekitar Mekah maupun yang lebih jauh daripada itu. Ya, maka inilah kesempurnaan hidayah. Memang hidayah itu milik Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, awakmu gak duwe sing jenenge hidayah. Awakmu ki kur tabligh, menyampaikan apa yang Allah firmankan, sampaikan, bacakan Al-Qur'an itu di hadapan manusia untuk melembutkan jiwanya, untuk menggugah hatinya. Adapun yang membolak-balikkan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah untuk pamannya Abu Thalib, ya, setelah Abu Thalib meninggal dunia. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk man ahbabta. Siapa dari orang-orang yang kamu cintai? Abu Thalib Muslim bukan? Bukan. Ya, sampai mati dalam kondisi tidak bersyahadat. Artinya kafir. Tetapi Allah menyebut Nabi kita mencintai Abu Thalib. Antum belajar nawakidul Islam enggak? Pembatal keislaman itu. Di antara pembatal keislaman adalah, ya, mahabbatul kuffar wa muwalatuhu. Apa itu? Cinta kepada orang kafir, ya kan? Cinta terhadap orang kafir. Allah Subhanahu wa taala memberikan stempel Nabi kita mencintai Abu Thalib. Gimana terus? Ya, Nabi kita mencintai, ahbabta, kamu telah mencintai. Mencintai Abu Thalib, orang yang tidak masuk Islam. Berarti kafir bukan? Berarti Nabi Muhammad mencintai orang kafir yang itu adalah pamannya. Antum belajar nawakidul Islam, pembatal keislaman, diantaranya yang bisa menggugurkan Islam kita, kalau kita punya rasa cinta terhadap orang kafir. Bingung nggak antum? Ya, itu berarti ngaji kita harus lebih dalam lagi, Mas. Ya, ngaji kita harus lebih dalam lagi. Karena kalau hanya kita mencintai orang kafir kemudian membatalkan keislaman, ya, hanya sebatas subbab ini saja, maka gimana kita mendudukkan Nabi kita yang Allah cap cinta terhadap Abu Thalib? Ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam juga mencintai orang-orang yang saat itu tidak pernah memusuhi dakwah beliau. Ya, contohnya beberapa mantu beliau seperti suaminya Zainab binti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasul nggak benci suaminya Zainab. Ya, kenapa? Karena nggak pernah membenci atau menghina ataupun mencederai dakwah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ngajinya sebatas ini tadi, Mas, ya, pokoknya kita antum membenci tidak membenci orang kafir, berarti antum yang kafir. Wah, jadi takfiri antum. Ya kan? Jadi takfiri. Lah kalau antum punya orang tua masih kafir gimana, Mas? Antum benci orang tua itu sebenci-bencinya, padahal orang tua antum nggak pernah ngusak-ngusik agama antum. Bahkan mungkin difasilitasi kendaraan kon ngaji. Ya, wong tuane sing kafir ayo. Ya kan? Arep dibakar montore, Mas. Eman-eman, ya lah. Lah terus gimana? Ya, makanya yang namanya mencintai dan membenci orang kafir itu ada plotnya.
Kalau ternyata orang kafir itu memusuhi agama kita, bahkan mengusir kita, wah jelas. Kita harus punya rasa benci kepada mereka. Apalagi ketika kaum muslimin ya berada di tengah-tengah orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin. Betul-betul kafir harbi. Ya kita benci mereka, jelas memerangi agama kita. Tapi lihat bagaimana para sahabat yang mereka minta doa Nabi SAW. Sebagaimana Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mendoakan ibunya supaya masuk Islam, ibunya untuk mendapatkan hidayah, dan Rasulullah pun mendoakannya. Dan mereka pun selama itu mereka tetap berusaha mengangkat dan menarik orang tuanya supaya mendapatkan hidayah Islam. Ya, jadi nggak serta-merta benci itu kemudian saklek sehingga mau nggak mau ya kita akan mudah terjerumus ke dalam takfiri atau mudah mengkafirkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bab yang dimana kaum muslimin mulai berbondong masuk Islam dan juga berbaiat kepada Rasulullah. Di antaranya yang pasal kedua yaitu summa ibtada'an nas yubayi'unahu. Kebanyakan manusia mereka sudah mulai membaiat Rasul. Wa aham man aslama fi dzalikal yaum, dan di antara manusia-manusia tokoh-tokoh penting yang masuk Islam saat itu yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti putranya Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan berarti masuk Islam tahun ke-8? Tahun ke-8. Tahun ke-9 nanti ngelamar seseorang perempuan, Mas. Ya, jadi tahun depannya ngelamar seseorang. Ya, Rasulullah SAW didatangi dua orang. Didatangi seorang muslimah. Muslimah ini curhat kepada Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku didatangi oleh dua orang. Laki-laki. Dua orang ini melamarku. Ya, dua orang ini melamarku. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedua adalah Abu Jaham. Dua-duanya muslim, dua-duanya sahabat Rasul. Dan Rasul SAW ketika ditanya, dari dua ini pendapatmu, saya harus menerima yang mana? Jawaban Rasul, ora loro-loro nih. Ya, jawaban Rasul tidak dua-duanya. Kenapa? Amma Muawiyah fa innahu sa'lu. Adapun Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah adalah laki-laki sing melarat. Nggak punya duit, Mas. Ya, jadi jangan nikah sama orang yang punya duit. Rasul saat itu, ya kan? Kalau kamu nikahi Muawiyah, kamu menikah dengan orang yang nggak punya harta, miskin Muawiyah itu. Bayangkan, tahun 9 Hijriah Muawiyah itu masih kere. Ya, cuma nanti menjadi gubernur dan khalifah, sugih bondo, punya kuasa itu lain ceritanya. Ya, tapi awalnya itu Muawiyah miskin, Mas. Sampai Rasul aja nggak ngasih rekomendasi. Ya, ketika ngelamar seorang wanita, jangan nikah sama Muawiyah. Ya, orang gablek duit. Amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, fa innahu la yatruku asahu min unukihi. Ya, Abu Jaham itu laki-laki yang ringan tangan. Ya, dan kamu perempuan, nanti titik-titik kena emosi ini ya acur juga. Maka kemudian aku merekomendasikan untukmu Usamah. Usamah siapa? Usamah bin Zaid. Ya, jadi putra dari mantan anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Maka dinikahkanlah Usamah dengan perempuan tadi. Yang tahun depannya ya Rasulullah mengirim Usamah untuk berperang membuka wilayah Romawi. Dan saat itu Rasul menikahkan Usamah, usia Usamah 15 tahun. Ya, usia Usamah 15 tahun. Maka nanti usia kurang dari 18 tahun sudah menjadi panglima tertinggi kaum muslimin. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah berfirman di dalam Quran surat An-Nisa ayat-ayat awal-awal, enggak 5 ayat 6 itu ya.
Allah berfirman, wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ujilah anak-anak yatim. Anak yatim itu kan kalau dibina oleh walinya atau pengasuhnya, berarti kan selagi dia bayi, masa anak-anak itu kan dia nggak nyekel duit. Yang nyekel duit harus walinya. Cuma ini ada ilmu memegang harta anak yatim. Nah, Islam mengajarkan ketika anak yatim ini ya sudah mulai balaghun nikah, maka ujilah mereka pegangin harta. Sudah bisa apa belum? Anak yang dalam Al-Quran tadi dikenal dengan hatta balaghun nikah, itu diminta untuk kita memegangkan harta untuknya. Kalau lulus berarti sudah anak ini sudah cocok. Ya, sudah siap untuk dipegangi harta. Kalau belum berarti ada binaan selanjutnya. Nah sekarang ayatnya bunyinya apa? Wabtalul yatama, ujilah anak-anak yatim itu. Ini contohnya ya. Berarti artinya untuk anak-anak semuanya sebetulnya dengan harta hatta balaghun nikah, sampai usia nikah. Nikah di sini bukan berarti akad nikah. Bukan berarti hubungan suami istri. Ya, nikah di sini para ulama tafsir menafsirkan al-bulugh. Apa itu al-bulugh? Balik. Ya, balik. Jadi an-nikah dalam ayat An-Nisa maknanya adalah balik. Jadi ujilah anak-anak yatim dan anak-anak yang lain itu dengan harta ketika usianya sudah balik. Tapi masalahnya gini, balik di Al-Quran disebut dengan nikah. Kenapa? Karena di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya anak balik itu mesti sudah cocok untuk nikah. Dan baliknya di zaman Rasul rata-rata usia berapa? Rata-rata usia 15 tahun. Balik di zaman Rasulullah dan sahabat itu rata-rata usianya 15 tahun. Itulah kenapa Rasul nikahkan Usama usia 15 tahun. Itulah kenapa Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala menukilkan bahwa Rasul menikahkan Fatimah, putri beliau sendiri, dengan Ali bin Abi Thalib. Usianya Fatimah berapa? 15 tahun punjul 5 sasi. Ya, 15 tahun setengah itu Rasul menikahkan Fatimah dengan Ali. Kenapa? Karena usia balik orang-orang saat itu pasti dijamin telah masuk usia cocok pantas untuk nikah. Jenengan jangan bingung, Mas. Ya, bingung kenapa kok saiki kok beda? Iya, betul. Ya kan? Hari ini anak balik usia berapa, Mas? Jujur-jujuran wae. Anak SD ada udah balik? Banyak. Baik itu laki-laki maupun perempuan. SD sekarang balik, padahal SD usia berapa itu? 10, 11, 12. Artinya anak zaman sekarang, Mas, secara fisik mateng sebelum waktu mental dan jiwanya mateng. Setuju apa enggak? Ya, harus setuju, kadung tak omongnya. Gitu. Jadi anak sekarang secara kematangan fisik lebih cepat dibandingkan mental, akal, kedewasaan. Ya, dan itu diantara inhiraf, penyimpangan fitrah. Maka sebagian para ulama, kalau kaum muslimin kembali lagi metodenya sebagaimana metode Rasulullah, jangankan ibadah ya, jangankan ibadah, bahkan harian saja, umpamanya mandi, makan, apa saja, itu dikembalikan sesuai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau setidaknya mendekati, maka fitrah sebagaimana balik itu juga akan sama lagi. Makanya nanti di zaman kepemimpinan yang adil yaitu Imam Mahdi, itu nanti yang balik lagi, Mas. Anak-anak menikah nggak di usia ya 30 lagi nikah, Mas. Ya itu udah mubadzir umur itu. Ya kan? Masalahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah di usia 25 tahun Hijriyah itu, ya model tahun Komariah, itu kan beliau sebelum menjadi nabi. Ya, beliau menikah itu. Tapi ketika beliau sudah menjadi utusan Allah, menjadi nabi, di hadapan mereka, di hadapan beliau para sahabat,
Para sahabat banyak menikah atau menikahkan anaknya nggak sampai 25. Ya, sing umur 15 tahun dinikah akeh, 18 tahun banyak, di bawah 20 tahun banyak. Ya, padahal Rasul sendiri nikahnya usia 25. Itu pun sebelum jadi nabi. Lah kita malah maju mundur ya, Mas. Ya kan? 30, 35, kesuwen itu. Ya kan? Artinya ketika para ulama diantaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sekalipun, ya, ketika beliau menerangkan bahwa tidak akan pernah kembali kejayaan itu selagi kita tidak mengembalikan, ya, tidak mengembalikan. Ini contohnya, ada kitab, saya pernah baca kitab, kalau nggak salah judul ringkesnya itu Al-Quran Syifa. Ya, Al-Quran adalah penyembuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam surat Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Ambillah pakaian kalian setiap mau ke masjid. Artinya pakai baju yang, ya, kita mau bertemu Allah, kita pengen bermesraan dengan Allah. Tentunya pakai baju yang enggak sembarangan. Setiap ke masjid. Kemudian makanlah, minumlah, jangan sampai berlebihan. Nah, ini para ulama mengkaji. Lah kok urusan nganggo klambi tekan mangan mbek ngombe. Ya kan? Urusan baju sampai makan minum. Maka kemudian dikaji itu, diantaranya mereka ada pendapat, ketika kaum muslimin diminta pakai pakaian untuk sholat, pada laki-laki sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Berarti kan otomatis standarnya ke masjid berapa kali? 5 kali kan? Berarti kan pakai bajunya 5 kali. Zuhur pakai baju, nanti asar pakai baju lagi, ya. Kemudian maghrib, isya sampai subuh. Artinya kita setiap ke masjid pakai baju yang rapi, baju yang kita kasih minyak wangi dan seterusnya. 5 kali kita berpakaian untuk ke masjid. Dan ayat berikutnya kita diperintahkan untuk makan minum tidak berlebihan. Itu sampai ada yang berpendapat, berarti kaum muslimin itu kalau pakai baju ke masjid 5 kali, berarti makannya sehari semalam berapa kali? 5 kali. Cuma kan kita orang di Indonesia, ya, kalau baca nih kitabnya ulama yang rata-rata Timur Tengah, jangan salah mindset, Mas. Sedina sewengi mangan ping 5. Ya, gambarane sampean masalahnya setiap mangan tumpeng mbek sego padang. Wis ping 5 wis kaya apa gitu. Ya kan? Makanya setidaknya kita kan berpikir, ya, setidaknya kita kan berpikir, kok kenapa kita nggak merubah mungkin porsi atau kandungan gizi, manfaat, atau mungkin menunya, ya, karena di zaman-zaman itu, ya, biasa masjid sebagai tempat diantaranya membawa maslahat sosial. Jadi setiap kaum muslimin sholat, maka di masjid ditemukan makanan. Umpama ini gambarannya, ya, zuhur datang ke masjid, di masjid ada kurma. Kurma ini ya sak pira toh, Mas, ya kan? Makan kurma, sudah cukup. Balik, nanti asar ke masjid lagi, di masjid ada makanan lagi. Bentukannya mungkin anggur atau anggur dikeringkan, kismis, ya kan? Kismis paling antum makan kismis ini kan mukok-mukok lah, nek jadinya. Kemudian maghrib nanti masuk masjid lagi, ya. Kemudian mungkin ada roti gandum, tamis, sejenisnya itu. Nanti isya apa lagi? Bayangkan 5 kali kaum muslimin ke masjid, 5 kali ada makanan, tapi porsinya ya porsi kecil-kecil. Ya, tapi kandungan gizinya masya Allah, makanan-makan yang disukai dan direkomendasikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebetulnya nggak sembarang ilmu, karena ini nanti dikaitkan dengan hadis Nabi ketika sahabat bertanya berapa lama Dajjal keliling dunia. Ya, karena ada riwayat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, Dajjal nanti keliling dunia di akhir zaman berapa hari? Rasul menjawab, ini salah satu riwayat, ya, arba'ina yauman, 40 hari. Rasul kemudian jelaskan,
Hari pertama ukurannya seukuran 1 tahun kalian. Hari pertama itu dawane Mas, kaya dene setahun. Hari kedua kaya dene sesasi. Rotasi pergantian hari itu. Hari ketiga kaya dene sepekan. Hari keempat, hari kelima sampai hari ke-40 seperti hari-hari kalian biasa. Tapi sahabat itu cerdas-cerdas. Ya, mereka yakin tidak bertemu Dajjal di zaman itu. Tapi mereka punya niat untuk mewarisi ilmu itu kepada generasi berikutnya. Dan kita pun juga sama. Ya, kita berharap gak usah nemoni Dajjal lah. Karena fitnahnya begitu besar itu. Ujiannya koyo-koyo saiki pede. Ya kan, lek tenanan yo bumbuan kan. Nah, kita nggak berharap lah ketemu Dajjal. Tapi setidaknya kita punya amalah ilmiah. Kita punya tanggung jawab ilmu untuk mewariskan ke generasi berikutnya. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul bagaimana kaifa nusolli? Bagaimana kita sholat lekno? Ayo Mas. Sedino kuwi kaya dene setahun. Wadange kaya setahun Mas. Awane. Subuhane sampean kapan terus? Maghribane kapan terus? Ya kan? Sahabat bertanya itu, kaifa nusolli? Bagaimana kita sholat? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kalian sholat sebagaimana kalian sholat hari ini. Berarti kan kita sudah diajari spelling itu sama Rasul. Ya, kita udah diajari berarti jarak antara zuhur neng asar 3 jam. Iya enggak? Jam 12 1 2 3. Jam antara maghrib isya yo 50 menit 1 jam lah. Nanti isya ke subuh berapa jam? Lah itu sangat difungsikan ya untuk di hari Dajjal itu tadi. Ya, jadi kalau sudah waktunya sholat maghrib, ya sholat maghrib kita. Meskipun saya wadang dan saya terang benderang itu. Ya, karena seharinya aja kayak setahun Mas. Hari pertama tadi kayak setahun. Awannya itu panjang sekali. Ya, maka kita mau sholat maghrib, sholat isya, meskipun masih terang benderang nggak masalah. Karena dibiasakan sesuai dengan spelling kita sholat di masa sebelumnya. Ini bicara sholat. Bicara weteng piye Mas? Sedino kaya setahun Mas. Metabolisme kita gimana? Ya kan? Mesti berubah. Ya, pasti berubah. Maka salah satu solusi untuk menjaga stamina kaum muslimin, menjaga kesehatannya, maka setiap berangkat ke masjid untuk sholat di waktu itu, maka saat itu pula mereka mengisi perutnya. Masya Allah. Ya, sampai segininya ulama sudah mewariskan ilmunya bagi kita. Ya, tinggal kita kreatif lah, Mas. Ya, tinggal kreatif. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Sebetulnya keterangan seperti ini kami titipkan ke antum aja. Ya, yang menjadi relawan di Semeru itu ya. Supaya ya rodok berkreatif nah Mas ya. Sehingga bantuan untuk pengungsi saudara kita yang di sana kuwi ora kur mentok mindok ngono lho Mas, ya kan? bukan kemudian merendahkan indah. Wong jenenge wong lagi sempit, lagi susah ya paling gampang sing instan-instan kan itu. Tapi setidaknya kan kita yang jauh dari tempat musibah, alhamdulillah, kita urun rembuk ngono sing kreatif ngono Mas. Ya setidaknya nanti saudara kita yang diterjunkan di sana dititipi. Menune iki yo rasa yo enak. Kemudian yo isine sing gawe semangat, bikin fit kandungannya kan gitu, Masya Allah. Ya, itu kan lebih lagi membawa warna kebaikan dari kaum muslimin karena Quran saja sudah menggariskan itu. Lanjut bahwasanya ini contohnya Muawiyah masuk Islam. Wa Abu Quhafah walidus Siddiq, dan yang masuk Islam yang tidak kalah pentingnya yaitu Abu Quhafah. Siapa itu? Ayahnya Abu Bakar. Jadi ini Abu Bakar senang sekali di hari Fathu Mekah karena ayahnya masuk Islam. Lengkap sudah keluarga Abu Bakar muslimah 100%. Karena Abu Bakar itu punya istri, ya punya istri. Jadi ada ibunya Asma itu memberikan hadiah kepada Asma putrinya. Ya, tapi belum masuk Islam itu diterima hadiahnya.
tapi belum bisa memakai atau memakannya sampai bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah kemudian mengizinkan, kui ibumu bukan termasuk orang yang membenci dakwah kita, bukan termasuk yang mencaci Allah kita, bukan termasuk yang, maka dibolehkan. Ini tadi bicara tentang kecintaan dan kebencian kita terhadap orang yang kafir atau orang yang tidak beriman. Tapi ujungnya ibunya Asma beriman. Ya, makanya nanti kemudian Abu Bakar menikahi jandanya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, namanya Bintu Umais. Nama depannya saya lupa, tapi anaknya Umais. Yang saat itu Abu Bakar wafat dalam kondisi mengandung. Tapi sebelum wafat Abu Bakar sudah pesan ke Aisyah, "Nduk, jogonen dulurmu loro lanang, mbek dulurmu loro wedok." Ya, kemudian Fatimah berkata, "Ya ayahku, kalau menjaga dua saudara laki-lakiku, nggih insyaallah. Wong aku cen duwe dulur lanang loro. Tapi lek njogo dulur wedok loro niku perasaan dulurku kur Asma sing wedok. Lah sijine neh ndi?" Kata Abu Bakar, "Yang dalam kandungan ibu tirimu itu nanti perempuan." Ini Abu Bakar bukan dukun, Abu Bakar juga belum punya mesin USG saat itu. Dan ternyata nanti lahir wedok tenan, Mas. Itu firasat kuatnya Abu Bakar. Nah, ayahnya Abu Bakar pun masuk Islam. Kemudian waja'ahu rajulun yarta'idu khaufan faqala lahu hawwen 'alaika fa inni lastu bimalikin innama ana ibnu imra'atin kana ta'kulul qadid. Kemudian datang juga seseorang yang sangat ketakutan. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan dirinya itu hamba sahaya yang berjumpa seorang raja, dari sampai dungkrung sujud. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengangkat tubuhnya, wis biasa wae ya, ojo koyong ini. Aku ini bukan raja. Ya, Nabi menjelaskan bukan raja. Enggak perlu kamu berlaku demikian. Aku ini manusia, lahir dari seorang perempuan. Ya, yang sama-sama makan qadid. Qadid itu bahasa kita itu empal, Mas. Daging yang dikeringkan. Ya, kemudian nanti dimasak. Is kaya dene empal itu. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengeluarkan ketawadhuan beliau. Ya, bahwa Nabi nggak perlu sampai disujud-sujuti, dirukuk-rukui. Ya, harus dihormati sebagaimana seorang hamba-hamba Romawi, Persia kepada raja-raja mereka, enggak. Ketundukan, rukuk dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghormati Nabi jelas, kita memuliakan Nabi jelas, tapi sebatas yang beliau izinkan. Ketika menyebut nama beliau kita tambahi bersolawat sallallahu alaihi wasallam, ini bentuk menghormati beliau, memuliakan beliau. Ketika kita ke Masjid Nabawi, kita sholat di masjid beliau, kemudian kita mengucapkan salam dalam arti berziarah ke kuburnya, ini salah satu bentuk penghormatan beliau. Ya, tapi jangan dijadikan mengunjungi kuburan beliau diutamakan daripada mengunjungi masjid beliau. Ya, masjidnya dulu, baru kemudian ke kuburan beliau. Ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam fase ini banyak orang yang masuk Islam. Artinya kalau levelnya sahabat itu lebih kuat lagi sudah, ukhuwahnya lebih kenceng lagi. Ya, jadi Fathu Mekah itu memang orang-orang yang awalnya ingkar, awalnya non muslim, musyrikin, mereka memulai Islam. Artinya memang ya ilmunya masih nggak seberapa dibandingkan sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat ansor. Ya, sehingga nanti ketika ada orang yang mungkin gesekan sedikit dengan para sahabat yang lebih senior, Rasul luruskan. Ya, Rasul marahi mereka, jangan menghina sahabat-sahabat yang ini. Mereka ini mantan Badr, mereka ini mantan Uhud.
Ya, ikut dalam perang Badar, ikut perang Uhud. Kalian baru masuk Islam. Sudah tampil kemaki banget ya. Ini diluruskan. Jadi kalau nanti di dalam sejarah kehidupan para sahabat, nasihat yang kita rasa pedes bagi mereka biasa. Kenapa? Karena ukhuwahnya sudah betul-betul hari ini nggak bakal ketemu lagi. Contoh ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, dapat laporan, wahai Umar, Amirul Mukminin, kami di Irak punya gubernur namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, setahu kami, setelah Sa'ad membikin istananya, ternyata pintu istananya itu malah nggak sering dibuka untuk kami. Lebih sering tertutup. Bagaimana seorang pemimpin tidak membuka istananya untuk mendengarkan keluh kesah kami? Itu laporannya, Mas. Maka Umar bin Khattab kemudian nanti memanggil sahabat yang seleting dengan Sa'ad, ya, Ibn Maslamah, kemudian minta, Ibn Maslamah, kamu saya perintahkan ke Irak. Tugasnya satu, bakaran lawangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, perintahnya satu, bakar pintu rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siap, berangkat. Sampai di Irak, langsung pintu istana Sa'ad bin Waqqas kasih minyak, bakar. Bong. Saat tahu, ya, saat tahu. Tapi ketika melihat yang bakar siapa? Oh, Ibn Maslamah, sudah nggak direken pintunya yang kobong itu nggak direken. Ya kan, langsung menerima tamu saudara ini. Ahlan wa sahlan ya Ibn Maslamah. Wahai selamat datang saudaraku. Bagaimana kabar Madinah, kabar Umar gini. Gak ono cerita nih. Orang duwe duga sampean. Iki omahku. Suwira ketemu pisan asal bakar wae. Makanya ini kita pelajari tapi tolong jangan dicontoh. Karena ukhuwah kita terlalu ada. Ya kan? Ukhuwah kita ini ukhuwahnya sahabat sudah di level ini. Nasihat tapi nasihatnya ngeri Mas ya. Ini kalau kita sudah bisa persidangan ini. Saat gak ada rasanya, enggak bergeser rasa cintanya ke Umar, ke Ibn Maslamah tetap. Ya. Kemudian sampai habis dijamu. Kamu datang jauh-jauh dari Madinah. Ayolah bermalam juga di sini. Enggak, saya harus balik lagi karena perintah Amirul Mukminin sudah saya laksanakan. Ya sudahlah, saya akan berikan beberapa dinar untukmu sebagai perbekalanmu balik ke Madinah. Kata Ibn Maslamah, jangan Sa'ad. Kalau masalah saya kehabisan ongkos kemudian minta kepadamu, mesti Umar sudah bilang duluan. Engko lek kentekan ongkos, kowe njaluk Sa'ad ra apa-apa. Masalah enggak ada perintah itu. Berarti saya wis koyong ini budal, koyong ini bali. Wis pokoknya pesene bakar lawang omahmu ya wis tak bakar. Wis ngono wae to. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, sampaikan kepada Umar Amirul Mukminin, wallahi demi Allah, ya, aku senantiasa membuka hak rakyat-rakyatku. Cuma engkau tahu, omahku ngarepe pasar. Ketika aku buka pintu ini dan aku harus mengurusi dan mengadili rakyat, isine kebrebeken pasar. Makanya kenapa saya tutup? Setiap saya ngadili, saya tutup dulu. Habis itu buka lagi, ada yang masuk saya tutup dulu, baru kemudian saya adili. Ada yang keluar, buka lagi sampai seterusnya. Ya, sampaikan kepada Amirul Mukminin. Benar, balik ke Madinah, Ibn Maslamah laporan, saya dapat laporan demikian. Kata Amirul Mukminin, demi Allah aku lebih percaya sumpahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dibandingkan seluruh laporan rakyat Irak. Nice. Gini Mas, ini ukhuwah tingkat tinggi ya. Silahkan kita ajarkan, tapi tolong jangan dipraktekkan hari ini. Ndak engko malah saya yang ngompori. Jari Ustaz Iqbal sahabat yang bakar rumah rapopo ya. Wallahu a'lam bishawab, kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan adzan Isya.
Barakallahu fikum. Kita lanjutkan satu poin berikutnya. Wa ba'da mubaya'atir rijali baya'ahun nisa'u. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat dari kalangan jenis laki-laki dengan bersalaman tentunya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita. Dan ada perbedaan. Kalau wanita, Rasul tidak memegang apapun dari mereka. Baik itu berjabat tangan ataupun berjabat tangan pakai sarung tangan, ya kan? Salah satu modusnya. Yang penting kan nggak bersentuhan kulit, podo ae Mas, ya kan? Nggak seperti itu. Ya, tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerima voice, apa itu? Sebatas suara saja. Ya, sebatas suara saja. Wa kunna yubayyi'na alla yusyrikna billahi syai'a. Baiatnya diantaranya yaitu sumpah setia bahwa mereka tidak akan melakukan kesyirikan lagi.
ya, membikin kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengaplikasikan syahadat yang baru saja mereka ucapkan. Wala yasriqna, dan mereka tidak mencuri. Kenapa? Karena di fase ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan dari suku Bani Makhzum. Suku Bani Makhzum berarti orang Quraisy yang tinggi, setara dengan Bani Hashim, sukunya Nabi Muhammad, keluarga besarnya Nabi Muhammad. Dari Bani Makhzum itu ada perempuan yang maling. Ya, di fase ini sebelum Fathu Mekah itu ada perempuan Bani Makhzum yang maling. Tetapi ujung-ujungnya dibebaskan. Kenapa? Karena perempuan ini lahir dari Bani Makhzum. Ya, suku dan nasab yang mulia. Jadi kebal hukum ceritanya. Maka kemudian dilaporkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau marah dan beliau memberikan ketegasan. Kalau kalian sudah menerima Islam, ya maka tidak apa istilahnya tumbang pilih. Ya, kalau yang maling, ya apa namanya, dari suku-suku yang mulia, tokoh-tokoh bebas kebal hukum. Tapi kalau yang mencuri dari nasab-nasab kecil, keluarga-keluarga miskin atau budak, maka akan dihukum. Rasul nggak terima itu. Lau anna Fatimah binti Muhammad, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad sarokot, laqata'tu yadaha. Kalau sampai Fatimah anakku, putriku sendiri yang mencuri, Rasul sudah menjadi pemimpin saat itu, dan beliau Bani Hashim, Quraisy yang tertinggi juga. Kalau sampai Fatimah anakku dewe sing maling, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Ya, masya Allah. Ini namanya tidak apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pokoknya siapa yang salah itu yang dihukum. Meskipun orang yang bernasab mulia, ya meskipun itu putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka dibaiat mereka perempuan itu untuk tidak saling mencuri, menjaga harta masing-masing. Wala yaznina, dan dibaiat supaya mereka tidak melakukan perzinahan. Ya, karena saat itu Hindun, istrinya Abu Sufyan, berbicara kepada Rasul, ya Rasulullah, kami ini perempuan-perempuan terhormat. Kami ini orang-orang Quraisy, gak mungkin diantara kita melakukan perzinahan. Yang melakukan perzinahan itu dari kalangan budak atau rendahan. Bayangkan, jadi orang dulu itu yang nasabnya nasab tinggi gak kenal perzinahan. Jadi yang berzina itu malah yang budak-budak itu. Tapi kata Rasul, kalian tidak berzina, tetapi pernikahan di antara kalian itu asalnya zina. Ya, jadi Rasul sedang menggambarkan pernikahan, tapi di perzinahan, tapi dibungkus dengan pernikahan. Karena pernikahan jahiliyah itu rata-rata zina. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Fathu Mekah ini beliau menutup total alias mengharamkan mutlak nikah mut'ah atau nikah temporary. Nikah kontrak sudah haram 100%. Ya, mulai Fathu Mekah sampai hari kiamat. Jadi sudah nggak ada lagi. Ya, nikah tanpa ada wali, kemudian bisa berikan tempo. Saya menikahi Anda dengan mahar sekian dengan tempo 2 pekan. Nah itu, berarti habis 2 pekan selesai. Ya, itu sudah nggak ada lagi. Ya, berarti artinya nikah temporary sebelum itu sempat dihalalkan. Ya, sempat dihalalkan. Wala yaqtulna auladahunna, dan jangan sampai di antara kalian membunuh lagi anak-anak kalian. Ya, karena takut miskin, takut fakir, anak-anak bayi-bayi dikubur. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wala ya'sina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'ruf. Dan jangan sampai di antara kalian, karena perempuan Rasul berikan kekhususan, yaitu saling mengadu domba, menfitnah sana menfitnah sini. Ya, karena lisan perempuan beda dengan lisan laki-laki. Mereka bisa lebih lancar dalam berbicara, lebih pintar di dalam berkata-kata.
Ya, sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencap istrinya Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, wa mara'atuhu hammalatal hatab. Ya, dan istri Abu Lahab yaitu Ummu Jamil, ya, dia adalah seorang wanita yang hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Lah ulama menafsirkan pembawa kayu bakar ini dua makna. Makna yang pertama makna hakiki. Ya, membawa kayu bakar. Ya, kenapa? Karena Ummu Jamil dulu ketika Rasulullah berdakwah itu untuk apa istilahnya? Menjegal dakwah Nabi, jalan-jalan yang dilalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ditutupi dengan kayu-kayu untuk bakar untuk dapur itu atau kayu-kayu kaktus. Bayangkan, perempuan terhormat itu membawa di lehernya ada jarik atau selendang itu, kemudian diseret kayu-kayu yang berduri itu untuk mencederai kakinya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya satu, yang biasa membawa kayu zaman Nabi majikan atau budak? Yang biasanya ngeret-ngeret kayu itu majikan atau budak? Jawabannya budak. Majikan nggak mungkin melakukan perbuatan kayak gitu. Majikan ini tinggal ya obotok, gawonen kayu nih, sereten kayu nih. Tapi Ummu Jamil untuk membela suaminya dalam mencederai dakwah Nabi itu sampai rela dhek dhewe sing ngotong-ngotong kayu itu. Padahal itu perbuatan budak. Ini makna yang pertama. Sehingga nanti kematiannya Ummu Jamil itu goro-goro keserimpet kayune dhek dhewe. Ya, makanya nanti matinya jelingkang, ketekek dengan selendangnya dan kesandung kayu-kayu yang dia bawa untuk mencederai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua yaitu makna kinayah. Yang disebut dengan hammalatal hatab, apa itu? Orang yang lisannya ya kuwi senenge obong-obong. Kaya dene kayu bakar ya ndek obong-obong. Artinya di suku ini ngompori aja mbok trimo dakwahe Muhammad. Lah iso ya bikin orang-orang tidak mau mendengarkan Nabi Muhammad. Nanti ke suku yang lain bilang gitu. Pokoknya ngompor-ngompori we. Ya, maka dua-duanya bisa kita kaitkan dengan perbuatan Ummu Jamil sendiri. Dan Ummu Jamil bagian dari perempuan, ya, dan perempuan itu sangat erat kaitannya dengan dosa lisan. Makanya di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam membaiat mereka jangan asal adu domba, menfitnah sana, memfitnah sini sehingga memecahkan satu keluarga, memecahkan satu kelompok, dan jangan sampai kalian bermaksiat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, artinya mengingkari dari perintah-perintah yang ma'ruf, ya, perintah-perintah yang di situ ada kebaikan. Maka selesailah baiat, ya, di tengah orang-orang yang masuk Islam. Tentunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memiliki umat yang sangat banyak di waktu itu. Ya, bayangkan sekarang kalau 10.000 saja sudah banyak, apalagi tambah berbondong-bondong masuk Islam yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.